Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enita Slamet, NPM 20030505044, ingin menyampaikan video terkait pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM. Di sini saya membuat video untuk memenuhi asesmen akhir semester mata kuliah pengelolaan UKS yang diampu oleh Bapak Rasidi, Magister Pendidikan. Bab 1, yaitu A. Sejarah perkembangan UKSM. Pada tahun 1956 telah dirintis kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Dalam Negeri dalam bentuk proyek program UKS Perkotaan di Jakarta dan UKS Pedesaan di Bekasi. B. Tujuan UKSM. 1. Tujuan umum. A. Usaha kesehatan sekolah madrasah bertujuan untuk membina dan meningkatkan kesehatan anak usia sekolah. B. Usaha kesehatan sekolah atau madrasah dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Tujuan khusus. A. Meningkatkan sikap dan keterampilan untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan. B. Meningkatkan hidup bersih dan sehat baik dalam bentuk fisik, non-fisik, mental, maupun sosial. C. Bebas dari pengaruh dan penggunaan obat-obat terlarang dan berbahaya seperti narkoba, rokok, minuman keras, alkohol, dan zat adiktif lainnya. D. Meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik sehingga dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan optimal. E. Memiliki sikap, keyakinan, daya tangkal bahwa perbuatan yang harus dihindari adalah bahaya rokok, kenakalan remaja, kehamilan di luar nikah, HIV/AIDS, narkoba, kecacingan, anemia, dan hepatitis B. Yang C. Sasaran UKSM yaitu adalah warga sekolah dan madrasah. D. Tugas dan fungsi pelaksanaan UKSM yaitu tugas 1, melaksanakan UKSM mulai dari menyusun rancang kegiatan, melaksanakan kegiatan, melaksanakan penilaian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 2. Menyiapkan sekolah menjadi sekolah bersih dan sehat, aman, dan nyaman. 3. Melaksanakan ketata-usahaan tim pelaksanaan UKSM. Fungsinya yaitu sebagai penanggung jawab dan pelaksanaan program di sekolah atau madrasah. Yang E. Membina dan pengembangan UKSM meliputi 1. Pembinaan peserta didik melalui kegiatan pendidikan kesehatan. 2. Pembinaan tim pelaksanaan UKSM melalui peningkatan jumlah kuantitas. 3. Pembinaan lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Bab 2 yaitu A. Menyusun rencana kegiatan UKSM. 1. Rencana kegiatan UKSM tahunan. 2. Rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja UKSM. 3. Langkah pelaksanaan. 4. Penyusunan rencana kegiatan UKSM tahunan. 5. Dalam menyusun rencana kegiatan UKSM perlu memperhatikan 1. Yaitu kegiatan yang mengacu pada program UKSM. Yang kedua, jenis kegiatan. Yang ketiga, waktu pelaksanaan kegiatan. Dan yang keempat, dana kegiatan. Yang B. Tugas dan tanggung jawab 4 kementerian. 1. Tugas dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. A. Menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKSM melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang B. Merupakan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM. C. Mendorong pemerintah daerah melaksanakan pelatihan bagi guru pembinaan UKSM dan kader kesehatan, dokter kecil, konselor sebaya, kader. 2. Tugas dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan. A. Menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKSM.
memfasilitasi gerakan masyarakat, sekolah maupun kampanye kesehatan yang mendukung melaksanakan UKSM, melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang UKSM. 3. Tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama. A. Menyediakan fasilitas UKSM yang meliputi sarana-prasarana berupa ruang UKSM beserta peralatan yang dibutuhkan. B. Membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah dan pondok pesantren. C. Melaksanakan pengadilan faktor risiko lingkungan dan madrasah dan pondok pesantren. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. A. Memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKSM. Mendorong pemerintah daerah, kabupaten, atau kota untuk membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan UKSM. C. Mendorong daerah untuk mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKSM. Yang C. Tugas tim pembinaan UKSM pusat. 1. Merumuskan kebijakan dan pedoman umum di bidang pembinaan dan pengembangan UKSM yang bersifat nasional. 2. Melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKSM. 3. Menjalin hubungan kerjasama dan kementerian dengan lintas sektor, pihak pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. D. Tugas dan fungsional organisasi perangkat daerah provinsi. 1. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi. Mengkoordinasikan pelaksanaan program UKSM di provinsi dan kabupaten atau kota dengan pedoman norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKSM nasional. Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler baik intra maupun ekstrakurikuler. 3. Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi. Melaksanakan kebijakan teknis kesehatan dalam pembinaan dan pengembangan UKSM. 4. Tugas dan fungsi Kanwil Agama Provinsi. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. E. Tugas tim pembinaan UKSM Provinsi. 1. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. A. Menyusun petunjuk pelaksanaan UKSM. B. Menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk suatu pendidikan SMA, SMK, atau MA. F. Fungsi dan tugas organisasi perangkat daerah kabupaten atau kota. 1. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten atau Kota. A. Memfasilitasi penyusunan norma, standar, proses, dan kriteria program UKSM. Melaksanakan peraturan bupati atau peraturan wali kota untuk membuat peraturan tentang penyelenggaraan UKSM. 2. Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. A. Menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKSM melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler. B. Merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKSM. Yang ketiga, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. A. Menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKSM. B. Memfasilitasi gerakan masyarakat sekolah maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKSM. Yang keempat, tugas dan fungsi Kanwil Agama Kabupaten atau Kota. A. Menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKSM melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang B. Menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKSM. Yang G. Tugas tim pembinaan UKSM Kabupaten atau Kota. 1. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. 2. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan UKSM. 3.
menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKSM di wilayahnya. H. Tugas tim membina UKSM kecamatan. 1. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. 2. Membina dan melaksanakan UKSM. 3. Menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKSM. Bab 3. Pelaksanaan Trias UKSM dan Starta. A. Pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah upaya yang diberikan berupa bimbingan dan atau tuntunan kepada peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi atau fisik, mental, dan sosial, agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. B. Tujuan pendidikan kesehatan. 1. Memiliki adab, sopan santun, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip karakter etika ketimuran. 2. Memiliki pengetahuan tentang kesehatan termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. 3. Memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip dan pola hidup bersih dan sehat. 4. Memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. 5. Memiliki perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. 6. Memiliki pertumbuhan termasuk pertumbuhan tinggi badan dan berat badan secara harmonis atau proporsional. Bab 4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan. A. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan, pengontrolan, atau pengadilan terhadap suatu objek kegiatan yang akan, sedang, atau yang sudah dilaksanakan agar program UKSM senantiasa sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan setiap waktu, maka umpan balik dari lapangan sangat diperlukan. Untuk itu perlu diadakan monitoring secara terus-menerus baik terhadap persiapan maupun proses pelaksanaan sebagai penyempurnaan lebih lanjut. Tujuannya monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKSM adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana manfaat maupun keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan-hambatan sekaligus untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian dari kegiatan yang dilakukan. B. Evaluasi. Evaluasi adalah salah satu kegiatan pembinaan melalui proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan UKSM yang akan datang. Tujuan evaluasi ini bertujuan untuk A. Memberikan umpan balik sebagai dasar penyempurnaan program pembinaan dan pengembangan. B. Mengukur keberhasilan seluruh program yang dilakukan pada akhir kegiatan untuk mendapatkan bahan-bahan informasi tentang pelaksanaan program yang telah disusun. C. Pelaporan dalam pelaksanaan UKSM adalah suatu kegiatan melaporkan atau menyampaikan secara tertulis segala kegiatan yang telah dilakukan, mencakup program pelaksanaan UKSM yang dilakukan tim pelaksanaan UKSM. Tujuan pelaporan dalam pelaksanaan UKSM adalah untuk mengetahui daya guna, hasil guna, dan tepat guna, serta penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan. Bab 5. Indikator keberhasilan. A. Indikator input. Indikator proses yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan atau UKSM sebagai berikut. 1. SK tim pelaksanaan UKS sekolah atau madrasah. 2. Rencana kegiatan UKSM. 3. Rencana anggaran belanja UKSM dengan rencana kerja sekolah dan rencana anggaran belanja sekolah. 4. Peran dan keterlibatan komite sekolah atau orang tua. 5. Peran dan keterlibatan masyarakat dan PKK. 6. Peran dan keterlibatan puskesmas. 7. Peran dan keterlibatan tim pembinaan UKSM kecamatan. B. Indikator output.
Indikator output yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKSM sebagai berikut. 1. Terlaksananya trias UKSM. 2. Terlaksananya program UKSM di sekolah ditangani oleh anak KLIT atau KLIT. Yang ketiga, ketersediaan sarana dan KLIT-to-KLIT program prasarana UKSM. Yang keempat, ketersediaan air bersih. Yang lima, ketersediaan kantin sehat. Yang keenam, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketujuh, tempat cuci tangan dengan air mengalir. 8, ketersediaan sabun di kamar mandi dan di tempat cuci tangan. 9, ventilasi dan pemecahannya kelas yang memadai. 10, memiliki kamar mandi atau WC yang cukup jumlahnya. J. Indikator dampak. 1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Meningkatkan derajat kesehatan peserta didik. 3. Meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat PKK dalam pelaksanaan UKSM. 5. Terwujudnya UKSM. Saran saya terhadap sekolah untuk meningkatkan peran usaha kesehatan sekolah, yaitu pertama dengan meningkatkan pembaharuan pola pikir dalam pemberdayaan bagi masyarakat di lingkungan sekolah. Yang kedua, dengan memberikan pendidikan kesehatan terkait UKS yang optimal kepada anak SD. Dan yang ketiga, melalui penerapan UKS di lingkungan sekolah. Sekian video mengenai pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.